Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng pegunungan Jawa Tengah, sebuah kabar aneh mengguncang ketenangan warga. Seorang kakek menikahi 100 gadis. Begitu bisik-bisik yang beredar dari warung kopi hingga pasar. Orang-orang tertawa, sebagian mencibir. Tak sedikit pula yang menganggapnya dosa besar. Namun tak ada satupun yang tahu kebenaran di balik cerita itu. Dialah kakek Darmo, pria tua berusia 80 tahun dengan langkah perlahan dan senyum yang lembut. Hidupnya sederhana, rumah kayu kecil, kebun singkong di belakang, dan tumbukan botol jamu di rak bambu. Sejak muda, Darmo dikenal sebagai tabib desa, sosok yang selalu menolong tanpa pamrih. Siapapun yang datang padanya, entah orang miskin, janda, atau anak yatim, selalu pulang dengan senyum dan harapan baru. Namun belakangan, nama kakek Darmo justru menjadi bahan olok-olok. Ia disebut gila karena menikahi gadis-gadis muda dari berbagai daerah. Setiap bulan, ada saja kabar pernikahan baru. Bagi warga, ini tak masuk akal. Tapi bagi Darmo, setiap pernikahan itu adalah janji untuk menyelamatkan jiwa. Sebenarnya gadis-gadis yang ia nikahi datang kepadanya bukan karena cinta dunia, karena datang membawa luka, aib, dan ketakutan. Ada yang diusir keluarganya karena hamil di luar nikah, ada yang menjadi korban kekerasan, bahkan ada yang hampir bunuh diri. Dan kakek Darmo menolong mereka dengan cara yang dunia takkan pahami, dengan menjadikan mereka istri, hanya agar masyarakat berhenti melempari mereka dengan hinaan. Desa tak pernah tahu bahwa di balik wajah renta itu tersimpan kasih sayang besar, langit kasih yang tak butuh pengakuan, hanya ingin memberi harapan baru bagi jiwa yang hancur. Kabar tentang kakek 100 istri akhirnya sampai ke telinga seorang jurnalis muda bernama Nadia. Gadis cerdas dan ambisius itu datang dari Jakarta, membawa kamera dan rasa ingin tahu yang besar. Ini pasti berita viral, batinnya. Ia membayangkan menemukan sosok kakek tua yang gila akan perempuan muda. Namun langkahnya di desa kecil itu justru menuntunnya pada kenyataan yang jauh berbeda. Satu persatu Nadia menemui para istri kakek Darmo. Seorang wanita muda dengan mata lembut bercerita, "Saya dulu ingin mengakhiri hidup, Pak. Keluarga menolak saya karena saya hamil tanpa suami. Tapi kakek datang dan berkata, 'Kalau dunia menolakmu, biarlah aku yang menerimamu.' Ia menikahi saya hanya di atas kertas, supaya nama saya bersih. Setelah saya melahirkan dan bisa mandiri, beliau menceraikan saya dengan hormat, memberi modal kecil, lalu menyuruh saya mulai hidup baru." Nadia tertegun. Lalu ia menemui wanita lain, korban kekerasan rumah tangga. "Kakek tidak pernah menyentuh saya. Ia hanya bilang, 'Kau aman di sini, Nak.' Aku tinggal bersamanya 3 bulan sampai luka batin dan tubuhku sembuh." Makin banyak kisah yang didengarnya, makin hancur semua prasangka di kepala Nadia. Ia menangis diam-diam di bawah pohon randu, menyadari betapa dunia cepat menghakimi sesuatu yang tak mereka pahami. 100 gadis yang katanya dinikahi bukanlah tanda nafsu, tapi tanda cinta. Cinta seorang manusia yang memilih dicibir demi menyelamatkan 100 jiwa dari kehancuran. Malam itu, di sebuah rumah bambu sederhana yang diterangi lampu minyak, Nadia akhirnya bertemu langsung dengan sosok yang selama ini menjadi misteri desa. Di hadapannya duduk seorang lelaki renta berwajah teduh, keriput mendalam, tapi sorot matanya jernih seperti air sungai di pagi hari. Dialah kakek Darmo, lelaki yang dituduh gila karena menikahi 100 gadis. "Aku tidak gila, Nak," katanya sambil tersenyum pelan. "Aku hanya tidak mau melihat gadis-gadis itu dibunuh oleh rasa malu." Nadia terpaku. Ia menatap kakek itu lama, seakan tak percaya mendengar ketenangan dalam suara yang penuh kasih. Kakek Darmo melanjutkan, "Aku hidup di zaman di mana perempuan yang salah langkah akan dikutuk seumur hidup. Kalau aku biarkan, mereka akan mati perlahan, dibunuh oleh pandangan orang. Maka aku pikir, jika satu tanda tangan pernikahan bisa menyelamatkan mereka dari celaan, kenapa tidak kulakukan?"
Ia menatap langit, lalu berkata lembut, "Aku tidak memiliki harta, tapi aku bisa memberi mereka nama baik. Itu cukup bagiku." Nadia terdiam. Air matanya menetes tanpa sadar. Di luar, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Ia sadar kakek ini bukan orang gila, melainkan manusia langka yang berani mencintai tanpa pamrih, bahkan rela dicaci agar orang lain bisa hidup dengan damai. Di akhir percakapan, kakek Darmo menatap Nadia dan berkata, "Jangan tulis aku sebagai pahlawan, nak. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa cinta sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang melindungi." Beberapa minggu kemudian, laporan yang ditulis Nadia terbit di media nasional. Namun kali ini judulnya bukan kakek tua menikahi 100 gadis, melainkan 100 jiwa diselamatkan oleh lelaki tua yang dicibir di dunia. Artikel itu langsung viral. Ribuan komentar membanjiri laman berita. Banyak yang terkejut, banyak yang meneteskan air mata. Para pembaca baru menyadari di balik berita yang tampak aneh, ternyata tersimpan kemanusiaan yang begitu dalam. Beberapa mantan istri kakek Darmo bahkan datang menemui Nadia. Mereka kini hidup bahagia. Ada yang membuka usaha kecil, ada yang menjadi guru, ada pula yang menikah dengan lelaki baik dan punya keluarga. Semua bercerita bahwa hidup mereka berubah berkat keberanian seorang kakek tua yang tak takut dicaci dunia. Sementara itu, kakek Darmo tetap hidup tenang di desanya. Ia tidak tertarik pada ketenaran atau pujian. Setiap pagi, ia masih menumbuk jamu, memberi makan ayam, dan menyalakan dupa kecil di depan rumah. "Aku sudah cukup bahagia melihat mereka tersenyum," katanya sederhana. Namun diam-diam, pemerintah daerah datang menemuinya. Mereka ingin memberikan penghargaan atas dasanya, tapi kakek Darmo menolak dengan sopan. "Aku tak ingin dipuja karena kebaikan. Aku hanya ingin kebaikan itu menular." Dunia pun mulai mengerti, kadang orang yang tampak gila di mata manusia justru paling waras di mata Tuhan. Beberapa tahun kemudian, pagi di desa itu terasa sunyi. Hujan baru saja reda, meninggalkan embun di ujung daun pisang. Di rumah bambu yang dulu penuh tawa para gadis yang pernah ia tolong, kini hanya ada kesepian yang menunggu. Kakek Darmo, lelaki tua yang penuh kasih itu, menghembuskan nafas terakhirnya di atas tikar pandan, dalam tidur yang damai tanpa keluhan, tanpa tangis. Berita kepergiannya cepat menyebar. Tak disangka ratusan wanita datang dari berbagai penjuru negeri. Mereka memakai kebaya putih dan membawa bunga kamboja. Sebagian sudah berkeluarga, sebagian membawa anak kecil yang mereka beri nama Darmo. Sebagian tanda penghormatan pada sosok yang pernah menyelamatkan hidup mereka. Pemakaman itu menjadi lautan air mata. Tidak ada orasi, tidak ada upacara megah, hanya isak tangis pelan dan doa yang mengalir dari hati-hati yang dulu pernah disembuhkan olehnya. Di nisan batu sederhana itu tertulis kalimat membuat siapapun yang membacanya terdiam. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi, bahkan ketika dunia tak mengerti. Beberapa bulan setelah kepergian sang kakek, Nadia menerbitkan sebuah buku berjudul Kakek 100 Cinta. Dalam bukunya, ia menulis setiap kisah gadis yang pernah ditolong oleh kakek Darmo, lengkap dengan pesan moral yang ia pelajari, bahwa kebaikan sejati tidak butuh sorotan, cukup dilakukan dengan tulus, sekecil apapun bentuknya. Buku itu menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah, dibahas di media, dan mengubah cara pandang banyak terhadap makna kehormatan, kasih, dan kemanusiaan. Banyak pria dan wanita terinspirasi untuk menolong tanpa pamrih, bahkan dalam bentuk paling sederhana. Kisah kakek Darmo pun hidup abadi, bukan di batu nisan, tapi di hati mereka yang percaya bahwa cinta tidak selalu datang dari romansa, tapi dari keberanian untuk melindungi mereka yang disakiti dunia. Dan di suatu malam yang sunyi, Nadia berdiri di depan makamnya, menatap langit berbintang sambil berbisik, "Kakek, dunia akhirnya mengerti. Cinta yang paling suci adalah cinta yang tak meminta apa-apa."
Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.